Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya semuanya yang ada di sini? Ya. Semuanya udah sarapan belum sebelum masuk Pak? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Oke, jangan sampai lupa dan jangan sampai nggak sarapan karena sarapan itu membawa kita lebih semangat untuk mengikuti proses pengajian insya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya minta untuk perwakilan ketua kelasnya atau ketua kelasnya silakan untuk pimpin doa sebelum belajar agar pembelajaran pada hari ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Pak M-nya yang sudah memimpin doa pagi hari ini supaya pembelajaran kita mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat. Oke, semuanya boleh silakan dicek kolom mejanya kira-kira ada sampah atau tidak. Oke Pak. Oke, Pak, kelas ini benar-benar bersih ya. Ternyata yang piket sangat luar biasa. Alhamdulillah Pak. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang hadir angkat tangan. Muhammad Fikri Berlian. Rijal Nuhya. Hazmi Fahruri. Miftahul Hilman. Oke, semuanya hadir ya. Baik, terima kasih. Oke, semuanya. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang sudah mengetahui apa yang akan kita bahas? Sudah Pak, dari PPT-nya. Sudah. Apa? Coba minta materi yang akan kita bahas hari ini apa? Merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Betul sekali. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Dari sini sebelum saya mulai, adakah yang tahu arti atau maksud dari tradisi lokal di sini? Ada yang jawab? Tradisi lokal ini apa? Ada yang jawab? Itu kebiasaan yang tumbuh kembang di tengah masyarakat. Oke, kata Miftah, tradisi lokal itu adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ada yang lain? Nggak ada? Baik, mungkin cukup dari perwakilan saja dari dekat. Tradisi lokal itu adalah kebiasaan yang muncul dan berkembang di masyarakat. Kalau kebinekaan, ya ini nggak asing ya untuk kita dengar. Ada yang tahu? Apa kebinekaan? Ada yang tahu? Boleh minta lagi tahu? Kebinekaan sadar terhadap perbedaan kita Pak. Kebinekaan menurut mereka adalah kesadaran terhadap perbedaan. Betul sekali. Jadi kebinekaan itu kata kuncinya adalah bineka atau beragam atau berbeda. Jadi kebinekaan itu adalah sadar atas keberagaman atau perbedaan. Nah, itu nanti poin yang akan kita bahas pada materi kita pada hari ini. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, maka kita harus tahu kenapa sih kita belajar dan apa sih tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, boleh satu orang perwakilan tolong bacain capaian belajar pada materi hari ini. Boleh dikirim mungkin, tadi kan kita udah dikirim. Boleh Pak. Capaian pembelajaran menginisiasi kegiatan bersama dengan prinsip gotong royong dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, itu capaian pembelajarannya. Ini adalah capaian inti atau garis besar dari topik yang diharapkan teman-teman semua, siswa-siswa semua di sini bisa mengambil materi pembelajaran ini. Nah, kemudian selain ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Ini turunan dari capaian pembelajaran. Ini lebih spesifik lagi kan. Kita punya tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, kalian atau peserta ini mampu menjelaskan tradisi lokal yang ada di dalam masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta ini juga mampu menginventarisir berbagai bentuk kearifan tersebut untuk dijadikan pegangan serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dalam pembelajaran hari ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan tradisi lokal yang ada di negara kita. Yang kedua, menginventarisir atau menggonok
ada beberapa pertanyaan tematik yang mungkin bisa sama-sama kita diskusikan. Pertanyaan yang pertama, nah, bagaimana bekerja sama dengan tetangga dan teman-teman kita atau teman-teman Anda bisa membuat kehidupan kita jadi lebih baik? Ada yang tidak? Kira-kira kenapa bekerja sama itu bisa membuat kehidupan kita jadi lebih baik? Kenapa? Boleh Pak, Boleh, silakan Menteri. karena katanya ada peribahasa Pak, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul Pak. Oke, bagus sekali teman-teman Menteri. Oke, Fikri mengambil peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, itu peribahasa yang menggambarkan tentang pentingnya gotong royong atau bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita atau Anda dapatkan dari membersihkan lingkungan bersama-sama dan merawat sekitar Anda? Kira-kira apa yang didapatkan dari membersihkan lingkungan bersama-sama di lingkungan kita? Bisa dapat lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, ketika kerjasama antara warga terjalin, sampai terjalin. Sangat luar biasa sekali, bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat serta kerjasama di antar warga bisa terjadi. Jawaban yang sangat lengkap dan keren sekali dari itu. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa membantu satu sama lain bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan membuat lingkungan tempat kita tinggal kita menjadi lebih menyenangkan? Kira-kira apa? Kenapa? Ketika kita membantu orang lain itu membuat perasaan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira apa? Kira-kira membantu orang lain itu hal yang baik atau hal yang tidak? Baik. Yang baik Pak. Baik. Nah, jadi itu salah satu contoh mengapa perbuatan baik itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, pertanyaan yang lebih sudah kita bahas. Sekarang, nah, untuk lebih jelasnya jawaban yang tadi untuk pertanyaan tematik silakan dikirimkan melalui QR yang sudah ada di depan. Nanti boleh di scan melalui handphone masing-masing, nanti langsung terhubung ke dalam Google Form yang dimana pertanyaan yang tersedia di situ dan silakan dijawab sesuai apa yang ada di dalam. Oke Pak, Ini paham? paham Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita akan sedikit atau menonton video tentang apa sih pengertian dari gotong royong itu dan kira-kira gotong royong itu apa yang aja. Nah, silakan di scan QR yang bergambar di sebelah sini. Di dalamnya ada video yang menampilkan pengertian dan penjelasan tentang gotong royong. Oke, silakan di scan. Oke Pak. Oke, sudah. Bagaimana videonya? Menarik. Ini sangat luar biasa menarik Pak. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Nah, sekarang sedikit akan Bapak coba menjelaskan pengertian dari gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan suatu konsep dalam anggota masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, secara prinsip gotong royong itu adalah kerjasama di antara anggota masyarakat tanpa ada paksaan. Jadi masyarakat itu datang secara sukarela untuk saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Itu pengertian gotong royong secara luasnya. Nah, sedangkan dalam praktiknya gotong royong itu bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan dari sampah, tapi gotong royong itu masuk ke dalam beberapa aspek konteks. Nah, seperti kegiatan kebersihan tadi, ada juga pembangunan fasilitas umum, dan selain itu juga membantu masyarakat atau tetangga kita dalam kesulitan. Itu salah satu contoh atau konteks dari gotong royong. Jadi gotong royong itu bukan melulu soal kebersihan, melainkan membantu tetangga yang kesulitan juga masuk ke dalam gotong royong. Nah, sampai sini ada yang kita dengar? Cukup Pak, paham, cukup jelas. Oke, nah sekarang kita coba belajar gotong royong dari salah satu budaya yang ada di daerah Banten, khususnya di Banten. Mungkin di sini bukan hanya berasal dari Banten, tapi berasal dari berbagai macam provinsi, daerah. Nah, sekarang karena sekolah kita berada di Banten, Bapak ingin memberikan contoh gotong royong dari budaya Banten, yaitu budaya
Nah, tadi video rapat duduk itu sudah kita tonton bersama-sama. Nah, itu setelah ditonton ada beberapa pertanyaan untuk siswa-siswa atau kalian. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah setelah menyaksikan tayangan di atas atau tayangan tadi tentang rapat duduk, kira-kira apa hubungan antara gotong royong dengan budaya rapat duduk? Ada nggak sih konsep gotong royong di dalam budaya rapat duduk? Ada nggak? Ada. Gimana? Ada Pak. Dampak produk itu nggak cuma diberikan dengan satu orang doang, terus ada timnya. Jadi sama tim harus bergotong royong, tentang alat-alatnya, persiapan sarana-sarana gitu ya. Harus terjalin sama kerjasama gotong royong dalam rapat produk. Betul sekali. Tadi mungkin kita menyaksikan videonya dengan sangat serius. Jadi di video itu ditampilkan bahwa gotong royong dalam rapat duduk itu konteksnya adalah membangun harmonisasi dalam sebuah nada rukun penduduk sehingga menciptakan kepentingan. Dan pembangunan mungkin juga itu butuh gotong royong bagi satu penduduk sendiri. Mungkin bisa tapi waktunya tidak lebih cepat bersama-sama. Nah, pertanyaan kedua, nilai-nilai apa yang Anda pelajari setelah menonton tayangan di atas? Tadi setelah menonton tayangan rapat duduk apa ya? Nilai-nilai gotong royong, Nah, kerjasama, nilai gotong royong, kebersamaan, kerjasama. kerjasama. Oke, ini nilai gotong royong, bersama dan kerjasama itu ada di dalam budaya rapat duduk. Nah, yang ketiga, bagaimana pengalaman Anda saat terlibat dalam kegiatan gotong royong? Apa yang Anda rasakan? Mungkin di sini semua ini asing ya kata gotong royong. Mungkin semuanya juga pernah ikut gotong royong. Kira-kira apa yang membuat gotong royong itu terasa berkesan buat kalian? Ya. Dikerjakan secara bersama-sama Pak, jadi lebih mudah dan bisa saling membantu Pak. Dikerjakan bersama-sama jadi lebih mudah dan bisa saling membantu. Kita juga bisa lebih dekat dengan teman sekitar kita, dengan masyarakat kita. Mungkin yang tadi kita kenal dengan PRT bisa jadi kenal dengan PRT. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, setelah itu, karena kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan kalian angket terkait dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sekarang terkait dengan materi ini, Bapak akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok yang disesuaikan dengan gaya belajar kalian yang sudah kemarin kalian isi. Nah, kelompok pertama itu akan membahas tentang proses pembuatan gedung. Nah, kelompok pertama ini nanti akan membahas proses pembuatan gedung. Sedangkan kelompok kedua akan menelusuri nilai-nilai gotong royong dalam rapat duduk. Ini yang kelompok itu akan mencari kira-kira nilai-nilai apa aja yang ada di dalam rapat duduk. Nah, kelompok ketiga akan menyelami makna budaya rapat duduk untuk masyarakat Banten. Kira-kira makna rapat duduk untuk masyarakat Banten itu apa? Ini yang bakal kita lakukan. Nah, kelompok keempat dampak sosial budaya gotong royong dalam komunitas masyarakat di Banten khususnya. Nah, kelompok kelima mencari cara melestarikan budaya rapat duduk. Nah, ini sudah disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Jadi kelompok pertama ini siswa atau kalian yang memiliki minat atau gaya belajar visual. Jadi hasil dari diskusi kelompok kalian nantinya akan berbentuk poster, infografis atau lain sebagainya. Silakan berkreasi sesuai dengan kelompok kalian. Nah, yang kedua, ini juga masuk ke dalam ranah visual, gaya belajar visual yang memiliki gaya belajar visual silakan disesuaikan, boleh membuat poster, boleh membuat infografis dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kelompok 3 dan kelompok 4 ini untuk mereka atau untuk kalian yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, silakan nanti ini boleh dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nanti silakan ditampilkan dan dipresentasikan hasil dari diskusinya di kelas. Sedangkan yang kelompok 5 ini kalian akan coba mencari cara melestarikan budaya rapat duduk. Ini inisiatif, jadi kalian silakan promosikan budaya rapat duduk di lingkungan sekolah kalian. Boleh dengan cara kalian membangun stand atau membuat apapun terserah, silakan. Yang penting masyarakat sekolah ini setidaknya mengetahui tentang apa sih budaya rapat duduk. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup Pak, paham Pak. Oke, untuk pembagian kelompoknya seperti itu. Nah, sekarang
sekarang saya akan membagi kelompok dari 40 orang. Nah ini 40 orang yang hadir kan? Iya Pak, 40 orang dibagi menjadi 5 kelompok, jadi satu kelompok 8 orang. Nah silakan yang kemarin sudah mengisi dan hasilnya adalah visual, silakan gabung ke kelompok visual, dan yang auditory silakan gabung ke kelompok auditory, dan kinestetik silakan gabung ke kelompok kinestetik. Silakan, boleh disesuaikan visualnya itu karena 5 kotak ada 5 kelompok dan apa tadi 40 orang jadi 8 orang ya. Jadi 8 masuk ke kinestetik, absen 1 sampai 8 masuk kinestetik, dan yang lain disesuaikan saja. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam penyelidikan. Nah, ketika tadi sudah saya coba bagi kelompok, nah kalian silakan diskusikan dengan apa yang sudah dijelaskan, kemudian cari sumber referensi yang banyak, boleh kalian cari di internet, buku atau apapun, silakan cari referensi sebanyak mungkin yang menambah pengetahuan kalian tentang topik yang sudah kalian akan bahas. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil karya. Nah, hasil karya ini adalah hasil atau akhir dari silakan kelompok pertama maju. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrian. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih seperti yang sudah maju. Silakan kembali. Terima kasih Pak. Kelompok 2, jalan. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Agak lama ya. Perkenalkan, nama saya Chandra, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya saya untuk kelompok. Baik, sekian dari saya. Oke, beri tepuk tangan untuk meja. Oke, udah. Tahap-tahap di mana kalian sudah berdiskusi, kalian silakan tunjuk atau cari referensi sebanyak-banyaknya dan akan berbentuk laporan atau presentasi yang tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, nah yang terakhir ini ada analisis dan evaluasi. Kegiatan selanjutnya boleh silakan semuanya buat kesimpulan dan rangkuman berdasarkan masukan dari kelompok lain. Jadi masing-masing kelompok itu boleh memberikan masukan untuk kelompok lain, dan silakan buat dan tulis rangkuman berdasarkan pendapat dari kelompok lain. Kemudian hal itu bertujuan untuk lebih menggali pemahaman kita untuk secara lebih mendalam dan melihat perspektif lain agar kita memiliki pengetahuan bukan hanya dari kita melainkan dari orang lain. Dan silakan berdiskusi dan menyampaikan dalam presentasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini materi gotong royong dilakukan itu seperti melodi suara beduk yang bersatu menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gotong royong itu seperti suara rapat beduk yang indah menimbulkan harmoni kehidupan. Nah, seperti beduk yang membangkitkan semangat, gotong royong juga jadi peran kuat yang ada semua orang untuk saling bantu dan bergandengan tangan dalam membantu atau membangun kehidupan bersama. Setiap kita bergerak di hidup tak terlepas dari peran gotong royong dan kebersamaan. Jadi korelasi antara beduk dan kebersamaan atau gotong royong seperti irama musik yang bersatu padu menimbulkan irama nada yang indah. Nah, itu kesimpulan dari materi. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup, baik. Kalau